Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita baru aja, maksudnya mulai nih di Speaking.id mengadakan klub Bisa Bicara di bulan Maret. Dan kita telah kehadiran nih Kak Nadia Lestari. Hai Kak Nadia. Halo. Hai semuanya. Ya, hai, dan alhamdulillah nih Kak Nadia sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung aja nih aku bacain CV beliau ya. Namanya Kak Nadia Lestari, seorang bilingual MC ya Kak, berarti bahasa Inggris juga oke banget nih. Singer juga, pastinya kalau misalnya MC kayaknya bisa nyanyi ya. Aku juga suka nyanyi. Suka nyanyi biasanya banget gitu nih. Biasanya gitu ya Kak? Sepaket. Dan voice talent, dan juga announcer juga. 2008 sampai 2009 ini menjadi copywriter juga di Dolphin Publishing di Surabaya, sedangkan 2010 juga jadi copywriter juga ya Kak. Jadi senang nulis juga ya Kak. Iya. Dan 2009 ada juga menjadi translator, voice talent, dan mungkin lebih ke voice talentnya nih teman-teman, karena kita hari ini mau menjadi profesional VO talent bareng Kak Nadia. Oke Kak Nadia, sudah siap nih Kak menyampaikan? Iya, insya Allah siap. Aku share screen dulu untuk. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Belum kelihatan nih. Belum kelihatan? Ya Mbak, jelas. Udah. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semangat belajarnya, siapkan pulpen untuk menyerap ilmu dari Kak Nadia. Kepada Kak Nadia. Dicatat ya. Iya, dipersilakan Kak Nadia. Silakan Kak. Oke, terima kasih Mbak Ave sebelumnya, dan terima kasih juga buat Speaking.id sebelumnya yang udah ngundang saya untuk mengisi materi sore ini buat teman-teman semua, dan makasih juga buat teman-teman yang udah gabung hari ini di menjadi voice over talent profesional. Dan saya yakin sebelumnya teman-teman di sini udah familiar dengan apa sih voice over talent itu, apa voice over itu, karena sebagian dari teman-teman mungkin yang ikut juga yang join hari ini juga sudah berprofesi sebagai voice over talent atau sudah cukup banyak ngulik-ngulik, karena belakangan voice over talent itu jadi satu profesi yang booming banget ya teman-teman ya, sejak era pandemi. Nah itu kan era pandemi kita nggak boleh kemana-mana tuh, jadi orang-orang lebih banyak ngabisin waktunya buat nonton YouTube, nonton Netflix lah, terus scrolling sosial media kayak gitu. Akhirnya banyak juga para owner dari YouTube kayak gitu yang berlomba-lomba untuk jadi konten kreator, terus mencari voice over talent. Jadi di situ semakin ramailah profesi voice over talent ini. Oke, langsung kita ke yang pertama ya. Apa itu voice over dan voice over talent itu apa? Bisa di next. Udah Kak? Udah ya? Oke. Jadi teman-teman, voice over talent, voice over itu adalah, kalau di saya belum ya. Ini kalau nggak nyontek lupa nih. Belum nih, di slideshow aja. Iya. Oh, bentar teman-teman. Oke, aku balik dulu. Okay. Sebelum ini kayaknya halaman gitu. Udah, oke. Jadi voice over itu adalah, kalau mengacu dari beberapa referensi yang saya baca ya, teknik produksi di mana suara direkam untuk penggunaan di luar layar. Nah, biasanya voice over ini digunakan teman-teman untuk media audiovisual seperti TVC atau iklan TV yang bisa kita lihat di TV, terus video dokumenter, audiobook, company profile perusahaan, video explainer, terus ya kalau teman-teman bisa lihat acara di TV kayak on the spot, terus kayak gitu-gitulah semacamnya yang kita hanya mendengarkan suaranya dan tayangannya itu video yang lain, jadi bukan suara orang yang ngomong itu disebut voice over. Kemudian pelakunya disebut voice over talent, bisa voice talent atau voice over artist. Bisa next. Nah, untuk basic skill sendiri, karena ini banyak nanya juga, Mbak, kalau ingin jadi voice over talent, itu kita harus menguasai apa aja sih, Mbak? Harus belajar apa aja sih, Mbak? Sebenarnya
semua orang bisa belajar, jadi nggak hanya teman-teman yang punya basic public speaking, punya basic MC, broadcaster, dan lain sebagainya. Tapi memang lebih mudah untuk teman-teman yang udah punya basic itu ya, untuk belajar ya, tapi semua orang bisa belajar. Karena kita perlu untuk basic skill-nya, yang pertama adalah power suara, ini teman-teman semua pasti kalau bisa berbicara, bisa ngomong, punya suara, pasti udah punya. Tinggal nanti dilatih powernya kayak gimana aja. Terus yang kedua artikulasi. Artikulasi ini penting banget bagi seorang voice over talent. Jadi kalau teman-teman ngomongnya masih sering beribet apa, terus ya beribet kayak gitulah, nggak jelas. Kalau misalnya kita ngomong terus teman bilang kamu ngomong apa sih nggak jelas. Nah kayak gitu berarti kita perlu latihan artikulasi lebih. Terus yang ketiga intonasi. Intonasi ini adalah nada. Kalau artikulasi itu tadi kejelasan dalam mengucapkan setiap kata. Jadi setiap kata itu harus jelas diucapkan. Kalau intonasi itu nada. Jadi nggak hanya nyanyi aja yang perlu nada naik turun, tapi ketika kita ngomong VO pun kita perlu nada naik turun agar suara yang kita ucapkan itu lebih berdinamika, lebih ada nyawanya. Jadi sebenarnya nyawa dari voice over sendiri itu terletak di intonasi ini. Itu yang menentukan apakah skrip yang kita baca atau videonya nanti itu nuansanya sedih atau tegas, investigatif kayak berita di TV, atau mungkin mendayu-dayu kayak dongeng, kayak gitu-gitu. Itu yang menentukan adalah intonasi. Kemudian kita juga harus bisa menjaga tempo dan kestabilan suara. Karena ini kalau buat aku sendiri yang sudah nge-VO dari 2013, menjaga tempo sama bikin suara stabil itu kayaknya simple, tapi ternyata berat. Apalagi kalau kita VO untuk project-project yang butuh tempo lambat, kayak dongeng. Nah, dongeng itu kita di situ dituntut untuk memainkan tempo lambat, kemudian mendayu-dayu, menjiwai. Nah, itu susah buat aku yang sehari-hari ngomong cepet. Jadi ketika di awal mungkin bisa kita lambat, terus habis itu di tengah agak cepet. Dan kita nggak menyadari itu. Biasanya klien yang, Mbak ini kok agak cepet ya di tengah ya, semakin ke belakang kok semakin cepet ya, kayak gitu. Jadi itu juga salah satu yang tricky banget di VO, yaitu menjaga kestabilan dan tempo. Bisa next? Untuk latihannya sendiri teman-teman, untuk voice over, ini bisa yang pertama latihan olah vokal. Jadi latihan olah vokal itu untuk power suara kita. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman sering dibilang nih, kalau nyanyi, kalau ngomong kok kayak nggak ada powernya ya. Nah itu perlu latihan olah vokal teman-teman. Jadi latihan olah vokal ini banyak caranya, bisa dengan A, I, U, E, O dalam satu kali tarikan nafas. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, kayak gitu. Tapi dengan suara yang lantang ya, jadi bukan A, I, U, E, bukan kayak gitu. Karena tujuan kita adalah melatih power. Nah, A, I, U. Mulutnya harus dibuka lebar, karena sekaligus untuk melatih artikulasi juga. Terus bisa juga selain A, I, U, E, O, kalau A, I, U, E, O kan huruf vokal ya. Sekarang kita latih ke huruf konsonannya. Jadi selain huruf vokal. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, H, R, S, T, V, W, X, Y, Z sampai belakang. Pokoknya dalam satu kali tarikan nafas itu diulang-ulang aja A, I, U, E, O, B, C, D, G, bla bla bla. Terus bisa juga dengan humming. Ini seperti kayak latihan kalau mau siaran juga ya, sama si kayak gitu sampai nafas kita habis. Itu. Terus kemudian berikutnya adalah latihan artikulasi. Ini penting banget teman-teman karena salah satu syarat jadi seorang voice over talent adalah artikulasinya harus jelas. Untuk melatihnya, teman-teman bisa melatih dengan tongue twister. Tahu tongue twister kan? Ya kayak contohnya ya. Banyak sih. Kayak 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, kayak gitu-gitu. Jadi dilatih aja seperti itu dengan kata-kata yang susah. Terus bisa juga dengan membaca keras atau read aloud. Jadi kita baca apa saja, nggak harus baca novel, nggak harus baca buku, bisa baca artikel online, bisa baca yang ada di bungkus kemasan kosmetik. Pokoknya kita baca, tapi bacanya jangan dalam hati, tapi bersuara. Jadi bersuaranya juga nggak perlu keras, nggak perlu teriak-teriak sampai orang dengar, enggak. Cuma sekedar dengan disuarakan aja, seperti teknik produksi di mana suara direkam untuk penggunaan di luar layar, biasanya voice over, nah kayak gitu, untuk sekedar ada suaranya aja, karena itu melatih artikulasi. Jangan lupa, karena artikulasi adalah
kejelasan pelafalan dalam setiap kata, maka kita harus mengucapkan dengan mulut terbuka. Jadi membacanya juga harus dengan mulut terbuka lebar, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah latihan intonasi. Nah, ini yang aku bilang tadi akan memberikan nyawa untuk VO kita. Jadi cara latihannya adalah dengan read aloud atau membaca dengan keras dengan diberikan nada. Jadi kalau tadi latihan artikulasi kita boleh sekedar baca aja, pokoknya kedengaran suaranya aja. Nah, di intonasi ini kalian harus membaca keras dengan memberikan nada, naik turun seperti itu, karena itu yang akan memberi nyawa di VO kita. Ya, itu kan jadi lupa ini ada chat. Jadi sekali lagi read aloud teman-teman dengan memberikan nada. Oh ya ini, biasanya banyak yang tanya nih, Mbak, gimana sih caranya menentukan kapan nada naik, kapan nada turun? Nggak ada yang menentukan. Itu yang menentukan kamu sendiri teman-teman. Jadi kapan kamu mau naik, mau turun, itu kamu sendiri yang bisa ngerasain, dan terserah, nggak ada bener nggak ada salah, pokoknya kalau di titik ya pasti nggak pasti turun juga sih. Pokoknya teman-teman sendiri yang bisa merasakan, yang bisa menentukan, oh ini enaknya naik nih, enaknya turun, itu nanti akan berhubungan dengan explore suara yang terakhir ini, 1, 2, 3, 4, yang keempat. Jadi di explore suara ini teman-teman harus membaca berbagai macam skrip dari berbagai genre, bisa dongeng, bisa novel, bisa berita, hard news, soft news, pokoknya semuanya silakan dibaca. Nanti di situ teman-teman akan tahu sendiri, bisa sendiri. Oh, ternyata kalau dongeng itu bagusnya seperti ini. Oh, ternyata kalau baca berita itu bagusnya seperti ini, harus tegas kayak gitu-gitu. Nanti di situ teman-teman bisa menemukan sendiri naik turunnya gitu. Dan yang pasti VO ini nggak bisa instan ya teman-teman. Karena ada yang tanya juga, Mbak, 1 bulan misalnya dia baru belajar dan belum pernah belajar di secara resmi seperti ini, tapi belajar sendiri, baca sendiri kayak gitu-gitu. Mbak, aku 1 bulan kok masih belum bisa ya. 1 bulan, oh wow, aku bertahun-tahun aja masih perlu belajar juga. Jadi perjalanannya nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, bisa bertahun-tahun. Tapi untuk teman-teman yang memang dianugerahi suara yang warna suaranya yang oke, mungkin yang deep voice, terus sudah seneng ngomong, itu mungkin akan lebih mudah memang daripada teman-teman yang bener-bener nggak ada basic sama sekali gitu. Tapi semuanya pasti bisa kalau mau latihan dengan rajin. Jadi ada yang tanya juga, Mbak, latihannya berapa lama? Ya berapa lama, nggak lama itu nggak bisa dipastiin berapa lama. Yang pasti kalau teman-teman ingin cepat bisa, mungkin sehari bisa kayak latihan baca, mungkin dijadwalin 1 jam per hari, 2 jam per hari, kayak gitu. Kalau yang sudah sudah berpengalaman, sudah dapat project, sudah ngejob PO di mana-mana, itu ya sehari-hari dia kerja udah kayak latihan sih. Tapi yang mungkin belum sama sekali, belum nyemplung, belum dapat project, itu bisa melatih dengan membaca itu tadi. Boleh next. Next. Nah, berikutnya teman-teman, kalau sudah latihan, sudah suaranya udah bagus nih, Mbak. Suaraku udah bulat, artikulasiku udah baik, intonasiku udah baik, dinamikanya udah baik. Terus udah bisa temponya udah bisa stabil nih. Gimana? Ini waktunya untuk market your voice, teman-teman. Waktunya untuk memasarkan suara kalian. Nah, ini juga banyak yang bingung. Suaranya udah bagus, ngasih portfolio ke aku, Mbak, coba didengerin, kurang apa? Wah, udah bagus nih. Terus kok nggak dapat project ya, Mbak, gimana ya? Waduh, gimana ya? Jadi teman-teman, untuk memasarkan suara kita memang sebenarnya kita hanya perlu 1 aja project yang mampir ke kita, nanti kita bisa project-project berikutnya itu akan mengetuk pintu kita gitu. Nah, caranya gimana sih untuk memasarkan suara? Kalau yang aku lakuin ya, ini based on my own experience. Jadi aku nggak belajar VO di 1 lembaga tertentu, nggak belajar online atau daring, gitu-gitu nggak pernah sama sekali. Ini semua based on my own experience. Jadi yang pertama dengan membuat portfolio suara, tapi kualitasnya harus bagus, teman-teman. Jadi ada yang tanya, Mbak, aku mau bikin portfolio tapi pakai clip on aja boleh nggak? Pakai headset aja boleh nggak, Mbak, suaranya? Nah, jangan teman-teman ya. Kalau aku dulu bela-belain bikin portfolio itu dengan menyewa, ini mana sih bolong ini? Dengan menyewa studio.
segitunya karena zaman aku dulu itu belum ada tuh kayak sekarang yang belum rame lah ya 2013 ya pas yang jualan mic kayak gini gitu susah kan kita belum kepikiran gitu ya kayak gitu. Terus clip on juga belum kepikiran beli-beli kayak gitu. Jadi bela-belain sewa studio waktu itu memang ada project. Jadi sekalian aja sewa studio 1 jam gitulah teman-teman. Nyewa 1 jam kemudian bawalah skrip yang bisa kalian bawa dari genre apapun itu. Jadi mungkin dari dongeng apa bla bla dibawa semua, kemudian kalian baca selama 1 jam itu di situ dengan suara terbaik kalian. Tentunya kalian harus latihan dulu ya biar nanti dapatnya banyak. Nah, gitu setelah bikin portfolio kalian bisa ngedit-ngedit sendiri atau mungkin minta masnya biasanya yang bertugas di studio itu mau kok ngeditin kayak gitu. Kemudian kalau kita udah punya portfolio, nah itu adalah senjata teman-teman untuk dapat project. Jadi silahkan di-share di sosial media, Instagram, YouTube, Facebook, dimanapun teman-teman. Kalau menurut pengalamanku sendiri, yang paling ngeboost banget itu di YouTube sama Instagram. Karena 70% project VO yang aku dapat itu dari kedua media itu. Tapi sebenarnya antara Instagram sama YouTube ini benar-benar kayak mereka itu engage gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu awalnya nonton di YouTube ya orang-orang itu mungkin nyari voice over talent atau apa, kemudian ketemulah sama Nadia Lestari di situ. Akhirnya mereka mampir ke Instagram. Nah dari Instagram itu akhirnya direkomendasikan ke temannya, akhirnya lebih banyak direkomendasikan ke, kan kalau sosial media itu 1 orang nonton, nanti dia direkomendasikan kan di teman-teman kamu juga yang follower-follower kamu kayak gitu. Nah, akhirnya pokoknya dari situlah, dari YouTube sama Instagram. Setelah di-share, kalian juga harus aktif di sosial media. Jadi jangan hanya nge-share abis itu hilang. Karena mungkin klien yang ngelihat kamu di sosial media, suaranya putus-putus. Karena mungkin yang lain kan. Karena mungkin di sosial media itu klien yang mau hire kamu itu bakal, loh kok orangnya udah nggak pernah aktif ya, jangan-jangan ini susah nih nanti kalau diajak kerja sama nih gitu. Tapi kalau teman-teman aktif di sosial media, klien itu bakal lebih gampang karena kalian bisa di DM, nanti minta WhatsApp juga gampang, kerja sama juga gampang, kayak gitu-gitu teman-teman. Terus cara aktif di sosial media itu kayak gimana sih? Apa harus hanya dengan kita ngepost aja? Enggak. Teman-teman bisa gabung komunitas VO karena biasanya di komunitas VO itu banyak acara ya, mereka ada webinar, ada challenge VO yang sekarang lagi rame, terus dan lain sebagainya, ikut challenge kayak gitu. Terus abis itu cari teman sesama VOT juga teman-teman, karena akan lebih mudah buat kalian yang benar-benar baru di dunia VO untuk bisa sharing pengalaman, sharing job VO, pokoknya bisa sharing sesama teman VO. Terus ini share ke sosial media itu teman-teman nggak hanya nge-share di sosial media aja, tapi teman-teman juga bisa nge-share ke agensi. Jadi ada banyak sih agensi VO di sosial media, teman-teman bisa cari sendiri. Kalau kebetulan karena aku nggak pernah nyari ya, cuma sekedar pernah dengar aja, teman-teman bisa nyari sendiri. Terus ada juga marketplace penyedia jasa VO kayaknya. Nah itu teman-teman bisa cari sendiri di situ, bisa pasang iklannya di situ juga. Pokoknya buatlah dunia tahu kalian, buatlah kalian itu terlihat, kayak gitu intinya teman-teman. Ramaikan sosial media kalian sehingga kalian itu bisa melihat, oh dia punya suara bagus, oh dia ini bakal jadi voice over talent yang bagus kalau kita pakai dia di video kita, bagus nih, kayak gitu-gitu. Ada lagi nggak ya materinya? Next, Mbak. Nah, untuk prospeknya sendiri teman-teman pasti udah tahu ya sekarang kalau VO itu lagi rame-ramenya banget gitu. Jadi salah satu profesi yang sedang berkembang, yang sedang bersinar saat ini. Berkembang sangat pesat di era pandemi seperti yang aku bilang tadi. Terus kedepannya ini juga akan semakin berkembang teman-teman, karena di era metaverse ini dunia akan semakin digital kayak gitu-gitu. Jadi kedepannya ini prospeknya masih berkembang banget untuk VO. Jadi kalau teman-teman mau belajar sekarang, berapapun umur kamu, mau muda mau tua, it's okay, there's no problem about that. Jadi tinggal belajar aja. Kalau kalian punya keinginan kuat, belajar aja pasti bisa nanti. Terus ini ada yang tanya juga, Mbak, bisa nggak sih kita hidup
dari cuma menjadi seorang voice over talent. Wow, bisa banget teman-teman. Jadi jangan salah ya, kalau untuk kita nggak ngomong yang kelas-kelas Jakarta seperti Kak Bimoki, Kak Tisa, wah itu pasti udah ya satu project bisa puluhan juta ya. Kalau di daerah seperti aku, seperti saya, di daerah teman-teman saya dari kota kecil aku ini ya, jadi itu bisa banget untuk menghidupi, bisa nabung, bisa lah pokoknya. Apapun sih sebenarnya nggak hanya VO aja ya, jadi apapun profesinya kalau kalian tekuni dengan bener-bener ya pasti bisa jadi, asalkan konsisten aja. Karena kadang yang bikin nggak jadi, nggak dijadiin sama Allah, sama Tuhan, itu adalah ketika kita di tengah jalan nggak konsisten, ya udahlah gitu, nggak konsisten, akhirnya nggak menekuni ini, ya udah sampai di situ aja. Karena kita nggak tahu kedepannya kan, apakah kamu di depan itu udah ada klien yang nunggu, ke depan kamu dapat project yang seperti apa, kita nggak tahu. Ujuk-ujuk kamu setelah nge-share portfolio pertama di sosial media, ternyata dapat klien gede kan, ya nggak tahu. Klien kecil-kecil pun ya patut kita syukuri. Itu sih. Next. Masih ada nggak ya? Oh udah, thank you for watching. Udah sih kayaknya itu aja ya. Baik. Baik teman-teman, ya tadi ada banyak ya ilmu yang tadi kita telah dengar dari Kak Nadia. Tentunya kalau misalnya aku nengok VO ini cuap-cuap cuan ya Kak ya. Dari ngomong bisa dapat cuan, tapi belajarnya nggak sehari 2 hari ya Kak, bertahun-tahun dan penuh dengan kerja keras dan konsisten. Nah teman-teman, bagi yang ingin bertanya, aku kasih kesempatan 3 orang. Ya udah ada nih yang ingin bertanya, langsung boleh dari Kak Suci dia. Silakan Kak. Halo. 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 Suaranya tidak terdengar Kak. Halo. Oke. Boleh. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya dibuka lagi mic-nya Kak. Tertutup. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya sebenarnya sudah follow Kak Nadia Lestari, sudah subscribe. Thank you. Kalau saya komen di YouTube, komen story Instagramnya sering dibales. Makasih. Terus sedikit banyak dari materi itu sebenarnya sudah sering saya dengar dari YouTube-nya Kak Nadia, dari Instagramnya gitu. Cuman kayak implementasinya di saya sendiri itu yang masih belum gitu, kayak karena dia kan bilang kalau bikin portofolio itu harus niat gitu, pakai rekaman di studio atau pakai mic dan lain sebagainya. Nah, selama ini saya itu kalau bikin rekaman, jujur sebenarnya kemarin saya sempat dapat job untuk channel sepak bola. Itu jujur saya rekam itu pakai HP, terus edit pakai Vegas gitu. Jadi kalau dibilang niat ya saya belum seniat itu. Nah, yang saya tanyakan itu kalau misalnya yang pertama di zaman sekarang ini kira-kira masih ada nggak ya Kak studio yang untuk rekam kayak gini? Soalnya kan kalau misalnya mau beli peralatannya kan juga cukup banyak. Kalau mau beli untuk bikin itu kayaknya belum memungkinkan gitu kan. Terus yang kedua, cara dapet channelnya tuh tadi kan udah disampaikan sebenarnya, cuman kayak masih bingung aja gitu. Saya harus kemana nih kalau mau biar apa ya? Biar istilahnya biar dapat project YouTube. Gitulah, istilahnya gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Suci, terima kasih. Yang pertama tadi masih ada nggak studio yang kayak gitu? Ada. Kalau di tempat saya masih ada gitu. Dan sebenarnya semua studio di kota-kota, di semua kota lah ya, itu walaupun mereka kelihatannya cuma melayani untuk recording musik, ada alat musik untuk studio musik, latihan band, itu mereka melayani kok kalau kita mau take VO aja, beneran. Karena aku dulu take VO di sini juga mereka di dalamnya tuh ada drum, ada apa, Mas buat take VO aja bisa ya? Bisa Mbak gitu. Jadi ya bisa, pastinya masih ada. Terus apa tadi ya? Yang kedua, gimana cara dapat project?
YouTube ya. Nah itu sebenarnya kalau aku sendiri, aku belum pernah mencari di mana, karena biasanya aku yang langsung di DM sama owner channelnya gitu. Kenapa aku sampai di DM? Karena mereka mungkin ngelihat dari YouTube ya. Jadi dari YouTube itu mereka akhirnya lari ke Instagram nge-DM aku. Nah, kalau saranku sih buat teman-teman yang pingin dapat job YouTube kayak gini, kalau aku sendiri ya, mungkin aku bakal nyari alamat email di YouTube terserah lah. Teman-teman nyari YouTube apa misalnya kayak The Shiny Peanuts, apa ya yang terkenal ya, calon sarjana, dan lain sebagainya, itu kan di situ ada alamat email yang disertakan ya, atau kontaknya. Teman-teman bisa di situ dia tanya. Lah mau pada datang durane. Menawarkan diri di situ. Apakah ya gitulah, kirim CV gitulah sama portfolio gitu. Gitu. Tapi sebenarnya memang teman-teman kalau walaupun kita ngirim CV sama portfolio nggak semudah itu ya untuk tiba-tiba dapet gitu loh. Karena kalau YouTube itu biasanya kontaknya yang dipajang itu hanya untuk jarang dilihat gitulah gitu. Tapi kalau aku sih ya mungkin ikut nyari kontak itu, terus yang kedua nge-share di sosial media itu gitu sih. Itu semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Suci. Baik. Terima kasih Mbak Suci atas pertanyaannya. Selanjutnya kita ke chat dulu nih Kak. Ada yang tanya nih Kak, apakah sama voice over dengan dubbing? Nah, Tidak sama. tidak sama. Ada siapa Terus yang tanya sih? ada Citra dari Citra, terus umur usia 50 tahun masih bisa nggak Kak VO? Wah, masih bisa banget. Bahkan itu mungkin prospeknya gede untuk dubbing sih ya. Tapi VO juga bisa kok. Karena seperti kita tahu Ibu Maria Untu, kalau teman-teman tahu di bioskop itu yang Bintu Teater 3. Itu kan usia beliau udah senior banget. Bahkan kalau suara-suara yang matang segitu itu bakal enak banget loh kalau dibuat VO karena deep voice-nya bakal dapet gitu. Itu. Oke, lanjut sama Kak Balkis Syatiri. Boleh bertanya langsung kepada Kak Nadia? Ada Kak Balkis? Halo, Ya, halo Kak Halo. Balkis. Silakan. aku seneng banget akhirnya bisa ikutan yang ada Kanadianya. Yeay. Aku biasanya ngeliatnya cuma di YouTube aja kayak gitu. Oh, oke. Dan kayak ngeliatnya tuh dari awal banget sampai kayak sekarang udah punya ya kayak gitulah, kayak dari tips-tipsnya juga kan. Nah, dari beberapa itu sih aku sebenarnya masih ada yang ganjel sih. Kayak Apakah tadi itu? mulai untuk bikin portofolionya kayak gitu. Dari awal banget itu karena dia tuh gimana cara ngeyakinin dirinya, terus lingkungan itu kan juga berpengaruh kan. Nah, sampai bela-belain ke studio gitu. Nah, kalau untuk sementara nih mungkin sambil nunggu yang misalkan belum ada yang untuk kayak gitu, kira-kira yang bisa aku lakukan menurut Kanadia apa? Gitu. Balki, sebelumnya kamu punya alat perang nggak? Kayak entah mic atau clip on? Nah, cuma clip on aja sih Kak. Sebenarnya kalau udah punya clip on itu udah bisa kita bikin portfolio, walaupun kualitasnya tentu nggak sebagus kalau pakai mic atau di studio ya, tapi bisa jadi sembari nunggu kata kamu tadi itu bisa pakai clip on aja udah. Karena kalau kadang ya VO YouTube itu klien itu nggak minta yang macam-macam gitu. Kamu pakai clip on aja nggak apa-apa Mbak, terus pokoknya bisa jadi kayak gitu. Udah bisa sih. Cuman kalau saranku kalau untuk portfolio, karena kan portfolio itu nanti yang bakal kita ajuin ke klien-klien, dan kliennya tuh nggak hanya YouTube aja. Kalau klien YouTube mungkin mereka istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ele-elean enggak apa-apa lah, jelek-jelekan enggak apa-apa VO-nya gitu. Asalkan langsung bisa diupload. Nah, ini portfolio yang di sini itu nanti bakal kita ajuin ke klien-klien gede yang mungkin untuk kayak perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Jadi kita bukan ngirim sampel suara kita enggak ya. Biasanya tuh klien menghubungi kita, kemudian kita diminta sampelnya. Mbak ada sampel suara enggak atau portfolio suara enggak? Nah, baru kita kirim yang bagus itu tadi kayak gitu. Itu sih, Balkis. Oke, terima kasih Kak. Terus bisa kalau biar dapet itu tuh gimana gitu? Prosesnya gimana dulu pas pertama kali first dari Kanadia?
Kalau aku prosesnya dulu gini ya, jadi karena mungkin aku ini apa sih namanya ya? Aku dulu itu kerja di apa sih? Agensi atau PH dulu di kota besar di Surabaya. Jadi di situ kan teman-teman yang agensi atau PH itu sama-sama berkecimpung di dunia kreatif ya. Jadi mereka itu kebetulan aku dulu di divisi video. Nah, di divisi video itu kadang-kadang aku ngisi dummy. Dummy itu tahu kan ya, untuk pokoknya kalau ada project video dari perusahaan apa gitu, aku ngisi suaranya untuk contoh aja. Karena nanti voice over talent-nya bakal ngisi belakangan gitu. Jadi untuk contoh aja ke klien gitu. Biasanya kadang-kadang sih ngisi kayak gitu. Terus aku juga kerja di radio, siaran juga. Jadi mungkin saling mendukung gitu ya, radio sama di PH juga. Jadi ketika teman-teman yang di PH itu udah pada resign, termasuk aku resign, itu mereka pada bikin PH kecil-kecil tuh. Kan biasanya gitu ya, udah resign akhirnya bikin sendiri-sendiri. Nah, itu mereka kalau butuh VO ke aku. Akhirnya dari situ aku portfolioku semakin banyak. Jadi teman-teman saling yang pakai aku itu tadi ngerekomendasiin ke orang lain. Terus dari situ akhirnya banyak. Tapi itu pun walaupun ya aku dari jebolan PH sama radio itu nggak sebanyak itu juga itunya. Jobnya dulu bisa mungkin sebulan cuma ada 2 kali, 3 kali kayak gitu loh. Pokoknya di awal-awal dulu, aduh, penuh dengan derai air mata. Baru 2019 itu ketika YouTube rame itu baru naik gitu. Jadi dari 2013 ke 2019 itu teman-teman 6 tahun itu aku jobku cuma sebulan 2-3 kali. Itu tidak bisa buat apa-apa. Jadi itu cuma sekedar kayak ya itulah akhirnya aku ke studio itu karena ada job-job itu. Karena kalau nggak ada job itu mungkin aku nggak bakal ke studio. Karena dulu kan kalau sekarang kan kalian ngeh ya dengan passion kalian. Oh, aku punya passion di dunia VO. Suaraku kayaknya bisa nih. Aku sewa studio buat portfolio. Kalau aku dulu enggak. Jadi kalau enggak ada job ke aku ya aku enggak kemana-mana gitu. Karena dulu juga enggak rame kayak gini. Jadi bener-bener kita yang ya apa yang diberikan ke kita terima kayak gitulah. Begitu Balkis. Berarti emang prosesnya panjang banget ya. Aku masih Iya belum panjang. Oh, Ya, kalau sekarang udah enak banget teman-teman. Ini ada kayak punyanya Kak Bimo itu apa? Voice Over Institute, ada Double and Writer, ada bisa belajar di gitu. Kalau dulu nggak ada teman-teman. Belajar dari mana? Dari TV. Dari tayangan TV on the spot itu aku dengerin. Oh, kayak gini ya. Nariknya di sini, naiknya di sini kayak gitu. Kalau sekarang enak udah banyak banget. Jadi kalau ikutan komunitas VO itu kan bakal lebih mudah ya, mungkin ada saling sharing mungkin job atau apa, aku nggak tahu sih karena aku nggak ikutan komunitas kayak gitu ya, jadi enak lah kalau di situ lah, lebih gampang lah kalau sekarang lah. Baik, karena ini pertanyaan banyak banget nih Kak. Makasih banyak karena Kak Nadia. Ya, oke, kita lanjut ya. Terima kasih Kak Balkis karena pertanyaannya banyak yang ingin tanya nih Kak, sangat interest iya, hari oke. ini. Nah, ini mungkin aku langsung ke chat aja. Kak, kalau ada tawaran terus ditanya fee-nya berapa? Gimana tuh Kak hitungannya? Gimana tuh Kak Nadia? Oke, jadi ini juga banyak tanya ya masalah rate ya. Aku juga tapi agak-agak sebel nih sebenarnya teman-teman masalah rate itu. Maksudnya gimana? Karena ketika banyak yang tanya, aku jawab itu ada yang gini. Loh, kok segitu Kak? Bentar. Kok segitu tuh maksudnya aku kan memposisikan diriku karena teman yang tanya itu adalah pemula. Jadi rate pemula. Nah, kalau teman-teman ditanya berapa rate-nya, teman-teman ada baiknya survei dulu. Jadi ada marketplace penyedia jasa voice over. Aku lupa namanya apa. Pokoknya aku pernah survei-survei di situ, teman-teman. Nah, itu di situ ada kok rate-nya berapa. Misalnya ini apa dulu sih ngomongin company profile misalnya. Jadi untuk pemula ini ada yang tanya, company profile gitu berapa sih Mbak pemula? Kalau range-nya sih antara 750 sampai 3 juta, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau survei-survei sendiri dulu gitu ada range-nya. Jadi kalau teman-teman ngerasa memang udah bagus banget nih, udah VO-nya udah oke, udah pernah dapat job, ya teman-teman bisa naik dari rate yang misalnya teman-teman dapat harga 1 juta di survei tadi ya. Oh, ternyata harga rata-ratanya 1 juta. Naikin aja dari harga 1 juta. Tapi kalau teman-teman ngerasa bener-bener newbie, belum punya alat gitu itu, terus masih newbie banget ya, di bawahnya itu turunin dikit gitu. Karena standarnya kalau itu bisa
kita nentuin rate itu juga dari kita punya alat segimana nih. Kalau hanya clip on aja tentunya nggak bisa disamain sama yang sudah punya mic. Walaupun suara kamu yang masih punya clip on ini udah bagus banget nih, lebih bagus daripada yang ini misalnya, lebih deep voice, lebih bulat apa. Tapi ya alat itu juga berpengaruh gitu. Jadi itu tadi ya survei dulu deh harganya. Iya. Gitu. Karena rate ini juga masalah agak sensitif ya Mbak ya, karena kalau kita jawab berapa itu ada waduh mahal banget, kalau nggak gitu kok murah banget kayak gitu. Berarti memang tergantung pasarnya ya Mbak ya, tergantung Betul. karena pengalaman aku pernah Mm-mm. VO itu 100.000 Mbak, jadi ya itu tahap awal kita gitu ya. Iya betul. Ini aku cerita dikit ya sebelum jawab ya. Boleh. Jadi aku sebel banget kalau ada temen yang masih newbie kemudian tanya rate, terus dia ngerasa loh kok murah banget ya, padahal untuk mengawali itu ya kita nggak bisa berpatokan pada harga gitu. Jadi kita nggak bisa ngeset harga mahal dulu. Aku dulu juga pernah kayak dibayar cuma pakai bakso, dibayar 300.000 untuk skrip yang panjangnya beberapa halaman, 3 halaman itu juga pernah gitu. Jadi untuk awalan memang kita nggak bisa langsung ngeset harga tinggi gitu. Itu udah. Lanjut. Iya, baik. Langsung kepada Kak Tia, voice silahkan Kak. Ingin bertanya? Langsung. Assalamualaikum kakak, Masya Allah, terima kasih Tia, waktunya. Waalaikumsalam. Seneng Ya banget tahu ampun, akhirnya bisa. ketemu di sini. Iya, kita belajar di sini. Karena dia terima kasih, ini materinya bagus banget untuk kami, khususnya newbie gitu kan, yang baru masih belajar voice over. Kak, Tia cuma ini nanya nih, gimana cara kita mau motivasi diri kita ketika kita tuh lagi down atau sepi job, misalnya kita udah usaha nih, tapi jobnya nggak dapet gitu. Jadi motivasinya gimana sih Kak? Terima kasih Kakak. Pernah banget. Jadi kalau aku biasanya yang bikin down itu adalah ketika misalnya teman-teman yang lain, VO yang lain ini dapat job misalnya TVC atau job dari perusahaan gede, Pertamina, BUMN kayak gitu. Sedangkan aku jobku cuma gini-gini aja. Kalau aku cara motivasinya, aku nontonin video-video yang tentang VO, yang kayak misalnya videonya Kak Bimoki, kayak gitu-gitu di YouTube, videonya Kak Tisa, kayak gitu-gitu. Terus aku stop nontonin hal-hal yang membuat aku down. Jadi kalau aku tadi down karena aku nontonin project-project teman-temanku yang gede-gede, wes aku nggak nontonin mereka. Kalau perlu aku mute mereka, gitu aku biasanya. Jadi aku nonton video-video itu tadi yang bisa motivasi sama nge-mute mereka. Ketika kondisi psikologisku udah kembali membaik gitu ya, aku bisa gitu, aku nggak mute mereka, aku tontonin lagi gitu sih. Oh, Masya Allah, luar biasa banget. Oke, siap. Terima kasih kakak. Oke, Terima thank you kasih Kak Tia. Tia. Berarti memang kita tahu gimananya kita Kak. Kalau misalnya nggak lihat pencapaian teman, ya udah di mute dulu, nanti baru semangat lagi. Betul. Oke, pertanyaan lagi nih Kak. Kak Nadia, boleh nggak hasil video challenge kita di-share di media sosial? Terus ceritain dong Kak, karir Kak Nadia sampai bisa jadi VO on the spot nih, kepo katanya. Bukan ya Kak, katanya bener ya? Coba diulang nih Kak, dari Kak Febri. Iya. Tadi gimana sih challenge VO kita di-upload? Oh, boleh aja, silakan di-upload karena itu juga bakal jadi portfolio, bisa dibilang portfolio kalian juga itu, karena nanti kalian juga ngelihat di situ. Terus karirnya, jadi gini ya teman-teman, aku bukan voice over talent on the spot, bukan, tapi video on the spot terbaru di YouTube dulu. Setelah 2020 dia ganti manajemen, ganti kepemilikan, bukan aku lagi. Jadi kalau teman-teman nge-search di YouTube, video on the spot terbaru itu. Jadi bukan on the spot di TV. Tapi banyak yang ngira, Mbak on the spot ya? Bukan. Dulu awalnya, kalau aku dari itu tadi teman-teman, jadi aku dari penyiar radio tahun 2010 sama kerja di agensi. Kalau penyiar radio kan cuma freelance tuh, Sabtu Minggu. Nah, Senin sampai Jumatnya kerja di agensi. Nah, kedua pekerjaan ini sama-sama membutuhkan suara karena di agensi dulu itu di divisi video. Jadi kayak saling berkesinambungan, saling mendukung gitu. Dari situ, ketika keluar dari situ, seperti aku bilang tadi ya, banyak teman-teman yang resign, akhirnya mereka bikin PH kecil-kecil, akhirnya mereka pakai aku. Nah, dari situ
aku kan itu di Surabaya nih. Di Surabaya itu kan begitu membahana ya industri itu. Begitu balik ke kota asal di Mojokerto itu langsung kayak plus nggak ada kerjaan, nggak ada job. Itu aku sampai stres sampai opname waktu itu. Aduh, aku ngapain ya di sini ya gitu-gitu. Akhirnya setelah di sini aku mencoba jadi penyiar lagi lah di radio sini, di radio lokal gitu ya. Ya dari situ akhirnya mulai ada lagi lah job-job itu sampai 2019. Jadi kalau bisa aku bilang yang lift up my career gitu ya, yang jadi bikin aku naik itu YouTube memang. Dari 2019 itu aku jadi pengisi suara YouTube video on the spot terbaru. Dan itu video itu channel itu kebetulan subscribersnya tuh udah MM-an kayaknya, udah 1M lebih. Di situ akhirnya aku ngide lah, aku bikin channel sendiri aja ya, tapi tujuan bikin channel itu bukan untuk nyari duit kayak orang-orang yang bikin video kayak calon sarjana apa itu. Tujuanku bukan itu, tujuanku untuk berbagi ilmu. Jadi aku bikin YouTube yang isinya tips-tips VO kayak gitu. Qadarullah ternyata di situ naik, banyak yang suka gitu. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Dari situ tambah lebih ramai lagi job-jobnya. Jadi nggak ada itu ceritanya aku yang ikut agensi atau apa sampai nggak sempet kayak gitu karena udah tawaran itu udah masuk sendiri gitu loh. Jadi ramainya dari YouTube itu sih. Begitu. Siapa tadi yang nanya? Dari Kak mana ya? Oh, dari Kak ini Febri. Makasih Kak Febri Oke, pertanyaan makasih Kak Febri. selanjutnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari YouTube emang aku juga kedapatan manfaat dari video yang Kak Nadia buat karena lagi awam menjadi MC akad ternyata dapat rundown kan gratis dari Kak Nadia. Makasih Kak Nadia. Sama-sama, Mbak Pin. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya Kak Siani. Boleh tanya langsung Kak? Siana. Ya, Siana. Halo Kak Nadia, thank you Halo. buat kesempatannya ya. Aku Siana dari Surabaya, Kak. Halo Siana dari Surabaya, Tonggo. Iya, arek Surabaya. Bentar aku lupa itu tadi tanya apa. Jadi mau tanya aja Kak, apa ada template khusus untuk buat portfolio yang excellent gitu misalnya? Template-nya itu harus ada opening-nya, lalu harus ada isinya, lalu closing-nya seperti apa? Apakah ada seperti itu? Kalau misalnya ada, kita carinya di mana gitu Kak? Itu yang pertama gitu ya. Lalu boleh langsung yang kedua ya Kak Ananda? Nah, boleh. Kak Nadia kan juga udah lama nih pernah tinggal di Surabaya gitu ya. Pasti suara medok itu pasti ada gitu ya Kak. Iya. Apalagi kan di kota-kota gini kan pasti banyak gitu ya. Gimana cara buat ngetasinya ya Kak ya kalau suara medok gitu. Kan kalau orang Jakarta biasanya bilang ibu gitu ya. Kalau Surabaya kan bilang ibu gitu kan. Ibu gitu ya. Oke, itu Kak Nadia. Thank you. Oke, Kak Siana, thank you. Tadi pertanyaan pertama apa sih? Oh, template ya. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Amin. Maaf. Jadi kalau template itu nggak ada sih. Teman-teman kalau bikin portfolio sesukanya aja. Tapi saranku sih kayak kalau bikin portfolio itu yang pertama pakai intonasi corporate. Terus yang kedua casual. Yang ketiga pokoknya beragam gitu loh. Jadi yang corporate itu harus selalu ada teman-teman untuk intonasi corporate. Karena nanti kan kliennya teman-teman itu kalian pasti membidik klien corporate juga kan dari perusahaan juga. Corporate, terus habis itu casual, habis itu kayak dongeng, kayak gitu. Kayak gitu aja sih, tapi nggak ada kok opening apa nggak ada. Opening di sini dimaksud mungkin, halo saya Nadia Lestari, kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti sesuai kreativitas kita aja gitu ya? Iya, betul. Terus yang kedua tadi apa ya pertanyaannya lupa. Oh, medok. Sebenarnya aku sehari-hari yang medok Mbak Siana. Cuman karena dari dulu ya dari dari dulu dari Surabaya siaran 2010 itu kan kalau siaran nggak boleh medok ya kan, ada trainingnya. Tapi trainingnya di radio itu bukan bagaimana cara menghilangkan medok, nggak ada. Jadi itu gimana cara kita sendiri. Kalau caraku ada sebenarnya ada di YouTube-ku sih. Caranya adalah gini, kalau Mbak Siana nyanyi medok nggak? Misalnya terima kasih cinta kan nggak? Di dadaku kan nggak? Di dadaku kan nggak gitu ya? Kan di dadaku. Nah, kalau nyanyi bisa nggak medok? Kenapa kalau ngomong medok gitu? Bisa kok dilatih. Gitu. Apakah harus ini Kak, harus komunikasi sehari-hari pun juga harus pakai bahasa Indonesia yang baik gitu?
itu untuk melatih aja. Mungkin karena memang ada orang-orang tertentu yang susah banget ngilangin medoknya ya, walaupun dia udah tinggal di Jakarta, aku masih medok aja, Mbak. Ya memang lidah orang beda-beda ya. tapi kalau untuk melatih, kalau memang perlu nggak apa-apa Mbak Siana. Cuman problemnya kalau kita melatih biar nggak medok sehari-hari, misalnya ke tukang sayur, Pak beli bayamnya 500 gitu kan ya nggak bisa ya. Gitu pasti gaya banget loh gitu. Kalau orang Jawa kemenyek gitu kan. Tapi kalau untuk misalnya untuk melatih itu nggak apa-apa. Misalnya sama komunitasnya Mbak Siana nih, sama circle-nya Mbak Siana pakai bahasa Indonesia, pakai yang nggak medok gitu bisa. Pokoknya dilatih aja terus nanti lama-lama kamu Mbak Siana ini bakal gampang nge-switch antara kapan medok, kapan nggak medok gitu. Thank you ya Kak ya. Berarti intinya harus perlu banyak latihan gitu ya. Betul, betul sekali. Thank you Kak Terima Nadia. kasih. Sama-sama Terima Mbak kasih, Kak Siana. Nanda. Iya. Oke, langsung kepada Kak Ika Utumi dari Sukabumi ya. Boleh Kak bertanya langsung sama Kak Nadia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nadia. Kak Ika. Iya, aku kan pernah di radio juga ya. Cuman memang katanya sih kalau yang denger tipe suaranya aku tuh cempreng gitu. Katanya suaranya agak cempreng gitu ya. Karena kan aku di PAUD juga gitu. Jadi mungkin karena terlalu banyak bergaul sama bocah ya. Jadi kebawa cemprengnya gitu. Nah, pengen tahu kalau misalkan pengen coba voice VO ini ya untuk bikin portofolio gitu. Kalau untuk suara yang tipe-tipenya kayak saya gini tuh cocoknya genrenya apa sih gitu? Apakah itu informatika ataukah komedika atau apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Terus soalnya kalau udah ada yang bilang ih suaranya tipenya begini suka agak-agak pesimis ya. Ya. Oke, Kak Ika, terima kasih pertanyaannya. Jangan salah ya teman-teman, karena tipe suara cempreng pun punya pasar sendiri dan itu bisa rame juga sama seperti teman-teman yang lain. Kalau untuk genrenya sendiri, kalau aku sih suara-suara seperti ini aku prefer ke dubbing. Jadi dubbing untuk tokoh-tokoh mungkin yang anak-anak Kak, atau yang remaja, teenager, kayak gitu-gitu Kak. Kalau untuk company profile apa itu beda genre ya, jadi memang suaranya nggak di situ gitu. Sama kayak aku sendiri, aku pingin deep voice biar bisa kayak iklan-iklan rokok yang Indonesia, nggak bisa karena genre suaranya nggak di situ gitu. Nah kalau Kak Ika ini ada kok genrenya di situ itu tadi, terus soft info, skrip-skrip soft info ini masih bisa kok Kak Tia ini, Kak Ika ini, Kak Tia sampai Andre, Kak Ika Utami ini. Jadi kayak misalnya on the spot gitu masih bisa kok Kak, dengan ya info-info ringan gitu bisa. Sama dubbing-dubbing itu sih. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ika. Mungkin kalau misalnya masalah cempreng memang jadi persoalan. Tapi bagi aku ada Kak Gina ya Kak, yang jengkelin itu kan suaranya iya, betul. Sangat cempreng banget. Tapi memang dapat segmen pasar dan dia juga terkenal karena ya keunikannya, bukan cempreng. Iya, betul. Kita unik ya. Kak Ika kita unik. Jadi bukan menjadi kelemahan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Sri Wulan. Kak, untuk konten bola misalnya, kan banyak penyebutan nama, kata bahasa Inggris, gimana tuh Kak? Untuk belajarnya, aduh susah banget katanya gitu. Kak. Iya, betul. Aku juga mengalami hal yang sama. Jadi kalau aku biasanya gini, jadi kalau untuk channel di YouTube itu kan mereka pingin cepet di-upload ya. Jadi kita kadang nggak punya waktu untuk cari-cari pronunciation-nya dulu di YouTube gini. Jadi Kak Vina, boleh bertanya langsung? Mungkin aku disclaimer dulu ya teman-teman, mungkin nggak semuanya dijawab atau mungkin next kegiatan ya kita bakalan jumpa lagi. Ayo Kak Vina, silahkan.
Halo Mbak Nat, Assalamualaikum. Halo Waalaikumsalam. Kak Vina. Iya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Nanda untuk kesempatannya. Duh, senang sekali aku. Sebenarnya pertanyaanku tuh sama sih sama Mbak Ika, cuman ada satu lagi yang tentang warna suara sih Mbak. Jadi aku pernah ditawarin untuk kebetulan aku di industri obat tradisional, terus disuruh udah take beberapa kali, terus tahu-taunya suaraku nggak dipakai. Terus Oh kan ya Allah. sedih. Sedih Iyalah. makanya mereka beli suara yang memang yang di VO yang udah bagus gitu kan. Terus jadinya kan sedih, terus pas aku tanya kenapa kok nggak jadi dipakai, terus nggak dikasih tahu. Katanya memang karena warna suaranya nggak cocok gitu. Nah, pertanyaanku sih yang pertama, gimana sih cara kita untuk kita bisa tahu warna suara kita ini arahnya kemana sih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang kalau kita ngomong itu kan nggak kerasa ya kalau kita tuh ngomongnya cepet, terus suka kepleset, suka kayak gagap gitu loh Mbak. Nah, itu kan jadi informasi yang kita sampaikan itu kan nggak nyampe. Nah, itu gimana sih? Harus latihan apa sih Mbak supaya ketika kita ngomong itu jelas terus nggak suka kepleset gitu. Udah, terima kasih Mbak Nat. Sama-sama Mbak Vina. Aduh, teman-teman saya semua ini ya. Jadi kalau yang pertama tadi, apa ya yang pertama tadi ya? Ngeblank kan? Tentang warna suara. Oh, warna suara. Ya. Gimana sih kita cocoknya bisa tahu di mana? gitu? Ya. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk warna suara cocoknya di mana itu nggak ada gimana ya. Kalau aku sih explore suara aja. Jadi sama sering-sering lihat video-video yang ada VO-nya. Kalau misalnya nih company profile, iklan rokok kayak gitu itu kebanyakan memang diisi dengan deep voice, suara-suara yang ngebass, yang bisa low tone kayak gitu. Kemudian kayak iklan-iklan kecantikan itu diisi dengan deep, terus yang elegan suaranya. Iya sering-sering, kalau aku sih sering-sering denger video aja ya, kayak video iklan, video apa gitu. Dan kenali suara kamu sendiri, suaraku itu bisa di mana sih? Apakah hanya bisa di tone up atau high tone atau bisa di deep? Caranya gimana? Kalian ukur aja. Jadi kalian baca satu skrip, coba di low tone yang low banget, ngedip banget, kuat nggak di situ atau bagus nggak? Kalau kedengerannya bisa sih Mbak, bisa misal, tapi kedengerannya aneh kayak dibuat-buat, ya berarti nggak bisa gitu. Jangan dipaksain karena kalau kita paksain gitu kedengeran nggak enak kayak maksa gitu. Karena aku sendiri juga nggak bisa kalau low banget gitu, aneh ya gitu. Kita naikin dikit, kita baca skrip yang sama dengan nada yang dinaikin dikit. Oh ternyata di sini cocok nih, berarti suara kita di situ. Terus kita naikin lagi, oh ternyata di sini juga cocok. Nah berarti genre kita atau suara kita tone-nya bisa di tengah sama up aja gitu, di low nggak bisa. Nah kalau di tengah sama up ini banyak sih kayak soft info kayak gitu-gitu, gitu masuk sih. Jadi banyak-banyak denger itu aja, video-video aja yang ada VO-nya, kita cocoknya di mana. Nanti kan bisa tahu sendiri. Terus yang kedua tadi apa ya? Mbak suka kepleset, jadi kalau misalnya baca skrip tuh suka kayak gagap, terus kepleset gitu loh ngomongnya kayak gitu loh. Oh sama. Jadi itu biasanya itu kalau lagi capek Mbak, misalnya tadi malamnya begadang atau itu udah banyak baca skrip, terus habis itu capek mulutnya. Kalau udah kayak gitu berhenti aja dulu. Pemanasan ini penting teman-teman. Jadi pemanasan sebelum ngoceh di depan mic ini penting banget biar mulut kita lebih lemes, lebih nggak kepleset-pleset. Terus penting banget untuk mereview VO kita yang udah kita rekam. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata aku di tengah ini udah kecepetan nih. Nah gitu. Jadi sarannya cuma latihan kayak yang aku tadi, latihan artikulasi apa itu pemanasan sama di review ulang. Udah itu aja. Oke, thank you ya Mbak Nat. Sukses selalu. Sama Mbak Vina. Mbak V ke-mute kayaknya suaranya. Oke, mohon maaf. Kak Vina kayaknya menutup pertemuan kita nih Kak Nadia, karena memang sebentar lagi sudah jam 5. Untuk terakhir nih dari Kak Nadia untuk motivasi yang bagi pemula, bagi yang masih malu dengan suaranya, gimana nih Kak Nadia sebagai closing statement dari Kak Nadia?
Oke, sebenarnya aku nggak nyiapin closing statement sih, tapi nggak apa. Ini buat teman-teman yang nggak sempet tanya atau nggak sempet dijawab hari ini, mohon maaf banget karena itu Mbak Reva itu dari tadi sebenarnya, tapi ya udahlah. Halo Mbak Reva. Buat teman-teman semangat aja kalau mau belajar voice over talent, karena voice over public speaking isn't a talent, it's you who want to learn. Jadi itu adalah bukan talent, nggak ada kita ujuk-ujuk kecil lahir kita udah bisa public speaking, udah bisa VO, nggak ada. Tapi itu adalah kemauan kalian untuk belajar. Seberapa gigih perjuangan kalian untuk belajar, itu nanti yang akan menentukan karir kalian di dunia VO. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Nadia, dan buat teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf nih pertanyaannya nggak semuanya dijawab. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di segmen selanjutnya, dan jangan lupa untuk follow speaking.id agar teman-teman nggak ketinggalan informasi dari admin dari sana. Mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman, boleh kita buka kameranya untuk, karena nggak sah ya Kak kalau misalnya orang Indonesia nggak foto tuh. Iya betul, harus. Oke teman-teman, siapkan penampilan yang terbaiknya, senyum yang terbaiknya, mudah-mudahan suaranya kita bisa kayak Kak Nadia nih. Amin. Sama-sama. Oke. Untuk layar pertama ya, semuanya. Gaya yang terbaik ya, boleh. Jempolnya. 1, 2, 3. Gimana ya? Oke, layar kedua. Masih dengan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, terakhir di layar ketiga. Ini pada nggak mau buka nih. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Kak Nadia atas waktunya, kesempatannya, pengalamannya. Semoga bisa menempuh perjalanan yang seperti Kak Nadia, capek-capek dulu. Mungkin pekerjaan ini masih awam sekali. Mungkin kalau misalnya bisa nggak nih untuk kehidupan, ya pasti bisa kalau misalnya diseriusin ya Kak Nadia. Dan konsisten. Buat teman-teman, semoga sehat selalu. Terima kasih telah meluangkan waktunya sejam ini bersama speaking.id. Dan next kita bakalan jumpa lagi di segmen klub Bisa Bicara selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Thank you teman-teman. Boleh untuk meninggalkan ruangan teman-teman. Terima kasih Kak V. Aku leave ya. Sama-sama. Terima kasih Kak Nadia. Iya, sama-sama. I love myself anyway. Hey, everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. It's gonna be a good life. That's what my therapist say. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine. It's gonna be a good life. I'm a mess. I'm a loser. I'm a hater. I'm a user. I'm a mess for your love. It ain't new. I'm obsessed. I'm embarrassed. I don't trust no one around us. I'm a mess for your love. It ain't new. Nobody shows up unless I'm paying. Have a drink on me, cheers to the feeling. Oh, he don't love me, he don't love me, he don't love me, he don't love me, but that's okay. 'Cause I love me, I love me, I love me, I love myself anyway. Hey, everything's gonna be alright, everything's gonna be okay. It's gonna be a good life. That's what my therapist said.